Jangan mabuk amalan kerezekian. Dapatkan digital book gratis dengan format ketik nama Anda, mau digital book rahasia magnet uang, lalu kirim ke tim saya Mbak Lisa di WA 08112573 kali 58. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema berkaitan dengan jangan mabuk dengan amalan rezeki ya. Karena begitu banyak orang-orang yang japri ke saya juga ya, amalan rezekinya apa, amalan agar mudah rezeki itu seperti apa, dan seterusnya. Kemudian ada juga orang yang curhat ke saya, dan ini memang cukup unik ya. Beliau mengamalkan sholawat ya dari channel YouTube yang lain ya kan. Kemudian beliau praktekkan tapi belum juga berhasil. Nah, lalu curhatnya ke saya sudah melakukan amalan sholawat, saya sudah sholat duha, saya sudah begini begitu, berbagai macam amalan dilakukan, tetapi kenapa rezekinya belum juga berlimpah, hidupnya juga masih sulit, dan seterusnya. Nah, perlu dipahami sahabat, rezeki berlimpah ya, bisa menjadi lebih baik hidupnya terkait dengan finansial, terkait dengan ekonomi, itu bukan serta-merta karena amalan saja ya kan, bukan serta-merta karena ibadah saja, bukan, tapi ada usaha juga ya. Banyak sekali orang yang mabuk dengan amalan. Misalnya ada orang yang sudah punya amalan A dari guru A misalnya, kemudian sudah diamalkan, merasa belum berhasil, kemudian mencari guru yang lain atau kiai atau ustadz yang lain, dikasih amalan yang lain lagi ya kan, diamalkan belum juga ada perubahan, kemudian datang ke guru yang lain lagi, yang baru, dikasih amalan lagi yang lain, kemudian dipraktikkan, meskipun mungkin memang ada perubahan tapi belum begitu signifikan, beralih ke amalan yang lain pada guru yang lain, dan seterusnya. Sangat banyak orang yang seolah-olah itu mabuk dengan amalan kerezekian ya kan. Coba kalau Anda perhatikan, mungkin Anda juga termasuk ya sahabat, Anda punya amalan A, B, C, D, E, dan Anda amalkan semuanya. Atau mungkin Anda punya amalan membaca sholawat sehari itu ratusan kali, ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali ya. Kemudian Anda amalkan, berharap agar rezeki Anda berlimpah, tetapi Anda merasa belum ada perubahan di dalam hidup Anda terkait dengan ekonomi, terkait dengan rezeki. Sehingga apa? Anda frustrasi, Anda stres, Anda merasa kecewa ya kan. Apalagi Anda hanya meniru orang yang sudah berhasil, yang bercerita di YouTube-nya, di channel YouTube-nya, atau mungkin cerita orang lain ya, yang dia share di sosial media ataupun di berbagai macam media misalnya ya. Kemudian Anda tiru ya, belum tentu Anda juga berhasil, belum tentu sahabat, karena semuanya itu bergantung pada kepantasan, juga bergantung pada wadahnya, sudah siap atau belum ya kan. Nah, atau mungkin Anda hanya mengejar hasilnya. Anda melakukan amalan A, berharap berhasil sehingga hasilnya juga A, tetapi Anda tidak mendapatkan. Nah, banyak sekali orang yang capek dengan amalannya, banyak sekali orang yang lelah dengan ritualnya, banyak sekali orang yang sudah jenuh dengan berbagai macam amalan kerezekian yang dilakukan ya, karena belum ada hasilnya, karena belum ada belum mendapatkan suatu kemudahan, dan seterusnya. Nah, di sini ketika Anda analisis, ketika Anda perhatikan, saya sudah sering kali menyampaikan bahwa ketika Anda terlalu berharap akan hasilnya, maka hasil akan menjauh. Sama ketika Anda melakukan berbagai macam amalan apapun itu, amalan kerezekian apapun itu, tapi Anda mengejar hasilnya, Anda berharap berhasil dengan
amalan-amalan yang Anda lakukan, dengan ritual-ritual yang Anda lakukan, dengan berbagai macam ibadah yang Anda lakukan, ya, belum tentu berhasil. Bahkan Anda malah bisa semakin menderita karena Anda sendiri salah sendiri terlalu berharap, kan begitu. Nah, ketika Anda melakukan amalan, ya, maka untuk urusan hasil biarkan Allah. Itu urusannya, bukan urusan Anda, ya kan? Sesuatu yang menyebabkan Anda kecewa karena harapan, sesuatu yang membuat Anda menderita ya karena harapan. Nah, coba Anda tidak terlalu berharap, coba Anda tidak terlalu menginginkan, tidak terlalu melekat. Nah, biasanya ketika tidak terlalu melekat malahan berhasil, cuek dan seterusnya, ya. Nah, jadi ketika Anda melakukan amalan, ya lakukanlah, silahkan lakukan, tidak masalah. Tapi niatkan untuk membuat diri Anda bisa lebih damai, begitu loh. Karena ketika Anda melakukan suatu amalan dengan membaca amalan tertentu, katakanlah ratusan kali atau ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali dalam sehari, kemudian Anda merasa menderita di situ, maka hentikan. Itu tidak ada gunanya. Ya, karena Anda di situ ada batin yang tertekan. Itu tidak baik untuk Anda, sahabat. Apalagi ketika Anda mendapatkan suatu amalan dari teman Anda atau dari sahabat Anda atau dari guru Anda yang Anda awal mulanya tidak terbiasa melakukan amalan, dan Anda melakukan amalan itu terlebih lagi sangat banyak hitungannya, ya, bagi Anda. Katakanlah Anda tidak terbiasa melakukan amalan, tiba-tiba dikasih amalan, baca ini 1000 kali, 10.000 kali, ya kan Anda mabuk nantinya, ya kan, kelengar jadinya, ya. Di situ ada penderitaan, bukan jumlah amalannya, bukan, ya, tetapi yang terpenting melakukan suatu amalan itu batin Anda merasa damai, batin Anda merasa tenang, batin Anda merasa plong, ya. Jangan terlalu Anda menukarkan amalan Anda dengan kemudahan rezeki, dengan hajat Anda. Jangan terlalu, boleh tapi jangan terlalu, ya, tidak masalah. Saya tidak bukannya tidak memperbolehkan, tidak masalah, boleh, asal dalam batas wajar. Kalau Anda melakukan amalan ini, ya, kemudian Anda mengharapkan yang terlalu teramat, ya, maka itu yang perlu diubah, yang perlu diperbaiki, ya. Silakan Anda melakukan amalan dengan tujuan apa? Dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah, dengan tujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan di dalam diri Anda, sehingga ketika batin Anda damai, batin Anda bahagia, ya, maka di situ akan ada kemudahan. Tapi ketika Anda melakukan amalan, ya, justru membuat batin Anda merana, hidup Anda sengsara, maka ya Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda harapkan, ya. Karena pertolongan Allah itu hadir di saat batin Anda tenang, di saat jiwa Anda damai, di saat diri Anda itu benar-benar bisa merasakan suatu kebahagiaan, ketenangan, dan juga keheningan di dalam diri Anda. Ketika diri Anda bisa hening, maka Allah akan hadir dalam hidup Anda. Tetapi ketika hati Anda tidak bisa hening, tidak bisa tenang, tidak bisa damai, ya, maka Anda tidak akan bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Allah pada Anda. Baik, itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan mabuk amalan rezeki, ya sahabat, ya. Yang lebih baik adalah Anda pilih amalan yang benar-benar Anda suka, yang benar-benar sreg di hati Anda, dan istiqomahkan. Dengan begitu, maka hati Anda bisa jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang. Bukan mabuk amalan kerezekian yang Anda amalkan setiap hari, ya, sampai-sampai membuat diri Anda menderita dan merana. Itu saja dari saya, sahabat. Saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.